Mana bilang apa? Mau emang? Oh, naik. Itu kan pintunya kan karena ada ini ya. Udah di depan ya. Udah. Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Saudara Bayu Aji Amirwoh selaku Ketua Panitia acara webinar beasiswa dan kepemimpinan pada hari ini. Untuk Saudara Bayu Aji Amirwoh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Andes Nur Untoro MSI. Yang terhormat Ibu Sekprodi sekaligus Pembina HMPS Pendidikan Fisika Winston Kalijaga Winarti MPDSI. Yang terhormat Ketua HMPS Pendidikan Fisika Saudari Jian Arifatur Rofiah. Dan yang terhormat pemateri pada pagi hari ini yaitu Kak Ati Nur Auditi Rahma, dan yang terhormat anggota HMPS Pendidikan Fisika, dan tak lupa yang terhormat kepada para supporter yang telah menyupport acara kita, dan tak lupa untuk peserta semuanya yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan acara webinar dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara pagi hari ini sehingga acara pagi hari ini bisa terlaksana. Dan terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini dengan pengetahuan yang nantinya akan sangat membantu kita untuk kedepannya. Dan sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar pada pagi hari ini dengan antusiasme yang tinggi. Setelah itu, mohon maaf apabila acara webinar kali ini penuh dengan kesalahan ataupun kekurangan, sehingga mohon dimaklumi karena keadaannya begini serba online, jadi koordinasinya pun susah dan acara ini juga terlaksana dengan seadanya gitu. Dan selanjutnya saya ucapkan kepada peserta atau khususnya mahasiswa baru pendidikan fisika selamat bergabung di pendidikan fisika, walaupun belum resmi ya, besok resminya kalau sudah PBAK. Tapi selamat datang, selamat bergabung di Winston Kalijaga, dan selamat bergabung juga dan selamat mengikuti juga untuk peserta dari kampus UNY ya, Universitas Negeri Jakarta. Saya harap dengan adanya webinar kali ini sangat membantu teman-teman yang menghadapi keresahan dalam terutama tentang biaya perkuliahan, sehingga teman-teman di sini bisa mengambil
atau mendapatkan beasiswa dengan cara-cara yang benar, dengan cara yang efektif, mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi oleh pemateri tentunya. Dan juga mari kita simak dengan seksama materi nanti yang menyampaikan materi yang begitu hebat, dan jangan lupa perlu dicatat, bahkan jangan sampai terlewatkan materi-materi yang sekecil apapun sih, karena materi ini sangat berharga buat kedepannya kita nanti ya. Cukup sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Bayu Aji Amirwah selaku Ketua Panitia acara webinar beasiswa pada hari ini. Sambutan yang kedua dari Ketua HMPS Pendidikan Fisika, Saudari Jihan Arikotu Rofiah. Untuk Saudari Jihan Arikotu Rofiah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Master of Ceremony atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Fisika Dr. Andes Nur Untoro SSI, yang terhormat Sekretaris Prodi sekaligus Pembina HMPS Pendidikan Fisika Ibu Dr. Winarti SPD MPDSI, yang terhormat narasumber kita yang luar biasa Kak Ati Nur Auliati Rahma, selamat pagi Kak, serta seluruh peserta khususnya mahasiswa baru Pendidikan Fisika dan Fisika se-Indonesia. Selamat bergabung di acara kami yang diselenggarakan oleh HMPS Pendidikan Fisika. Sebelumnya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dosen, narasumber, serta peserta webinar, dan ucapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika acara dari awal hingga akhir terdapat kesalahan. Tentunya pasti ada kesalahan, dikarenakan ada sedikit kendala dari teknisi dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili teman-teman HMPS Pendidikan Fisika mengucapkan terima kasih atas antusias yang luar biasa dari seluruh peserta, yaitu mahasiswa baru Pendidikan Fisika dan Fisika, untuk mengikuti webinar ini. Adapun tujuan dari webinar ini yaitu bagaimana kita sebagai mahasiswa baru, apalagi di era pandemi ini, untuk tetap produktif dan semangat untuk mencapai tujuan dan impian kita. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan beasiswa? Nah, nanti di sini akan dikupas tuntas oleh Kak Ati yang sudah berpengalaman di bidangnya, yang tentunya luar biasa dengan segudang prestasinya. Maka teman-teman nanti bisa menanyakan terkait apa sih persiapan untuk kedepannya di masa perkuliahan agar menunjang pengembangan soft skill diri kita walaupun ini di masa pandemi. Nah, masa pandemi bukan halangan untuk kita untuk terus berprestasi, untuk terus mengejar mimpi kita. Bahkan jadikan momentum pandemi ini sebagai ranah kita untuk mengupgrade diri guna bermanfaat bagi sesama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dibahas secara detail oleh Kak Ati. Jadi teman-teman dimohon untuk tetap menyimak dengan baik ya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Jihan Arikotu Rofiah. Sambutan yang ketiga dari Kaprodi Pendidikan Fisika, Bapak Dr. Andes Nur Untoro MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Nur Untoro MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita bisa bertemu di ruang Zoom untuk melaksanakan webinar. Ya, acara yang luar biasa. Terima kasih dan hormat kami kepada segenap ya, panitia, kepada Ketua HMPS serta jajarannya yang telah menggelar acara ini. Tentu kami dari Prodi sangat mengapresiasi kerja dari Anda sekalian. Jadi untuk meningkatkan soft skill ya, soft skill itu di era ini itu menjadi sangat penting ya. Ya, soft skill bukan hanya hard skill ya, tapi soft skill. Jadi selain prestasi-prestasi perkuliahan, tentu yang lebih apa ya, lebih liquid, lebih mudah untuk kemudian meraih terkait dengan dunia kerja itu lebih pada soft skill-nya. Nah, soft skill ini perlu dipupuk melalui kegiatan kemahasiswaan seperti ini, dan ini sangat baik. Dan terima kasih kepada pemateri ya, tadi Mbak Ati ya. Mungkin untuk hari yang berikutnya ada Mas Ardian ya. Kami sangat berterima kasih dari Prodi atas kesediaan narasumber ya, untuk berbagi kepada adik-adiknya. Ya. Apalagi ini terobosan baru HMPS kemudian kerjasama juga dengan UNJ ya. Tadi disebutkan dengan UNJ, apakah panitianya atau sekedar pesertanya saya tidak tahu. Ya, yang jelas ini mengembangkan kerjasama. Kerjasama ini sangat dibutuhkan ya di era-era milenial ini ya. Karena dengan bekerja sama ya, kolaborasi, berkooperasi ya, bekerja sama ini akan mudah untuk mencapai suatu tujuan. Ya, tadi disebutkan bahwa kita akan kembangkan soft skill untuk mencapai mendapatkan beasiswa. Ya, nanti tentu akan disampaikan bagaimana trik ya. Istilah yang sekarang pakai trik ya. Trik itu sendiri setelah saya coba lihat tadi di padan atau sinonimnya itu sampai 193. Luar biasa ternyata trik ya, trik atau cara-cara atau strategi atau ternyata banyak sekali padanan kata dari kata trik ini. Ya, atau kalau bahasa Jawa malah selah ya, selah. Mungkin baru mengenal itu selah ya. Selah itu juga selah-selahane, selah-selah itu cara-cara juga selah. Ya, ternyata ada 193. Nah, ini menunjukkan juga kayanya bahasa ini juga terkait dengan komunikasi nanti. Dengan menguasai banyak bahasa tentu akan memudahkan dalam berkomunikasi. Ya, ternyata dari tinjauan bahasa trik saja itu ada 193. Luar biasa. Ya. Tadi disebutkan oleh panitia dan juga dari Ketua HMPS bahwa di masa pandemi ini kita tidak boleh kemudian berdiam diri, ya harus tetap semangat untuk memacu diri, mengembangkan segala kemampuan ya, baik soft skill atau hard skill-nya ya. Kemudian tentu di masa pandemi ini secara umum kemampuan finansial orang tua kita ya itu akan menurun ya secara umum. Nah, disinilah kemampuan dari ya panitia untuk melihat keadaan,
bagaimana mengatasi hal ini? Ya, kita perlu sampaikan juga bahwa UIN ini mengadakan berbagai kebijakan terkait dengan adanya pandemi, adanya dispensasi, adanya keringanan UKT, ya. Tetapi tentu ini juga perlu lagi Anda mencari jalan lain yang untuk memudahkan lagi. Mungkin dengan pemotongan harga, ya, pemotongan UKT 10% masih dirasa berat. Ya. Nah, bagaimana kemudian mencari terobosan lain, ya, untuk mencari beasiswa, meringankan orang tua. Nah, untuk kemarin itu luar biasa, kita yang tidak sanggup, ya yang tidak sanggup untuk membayar UKT sampai di program studi pendidikan visa sampai 24 atau 25 orang. Nah, ini kan sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan kalau tidak bisa kemudian kuliah dan akhirnya dicutikan. Nah, tentu dengan adanya nanti, ya, sharing dari kakak-kakak, ya, yang sudah pengalaman bagaimana mendapatkan beasiswa, harapannya tentu yang demikian tadi itu tidak terjadi. Kalaupun orang tua tidak sanggup, bisa dicarikan donatur yang sanggup memberikan beasiswa. Ya, sekali lagi dari Prodi sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta. Semoga betul-betul acara ini berbuah, ya, berbuah manis, artinya para peserta, ya, kalaupun tidak seluruhnya, itu sebagian besar bisa mendapatkan beasiswa dan menjadikan kuliah ini menjadi enjoy, menjadi menyenangkan, tidak terbebani memikirkan bagaimana membiayai. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Dari Prodi sangat mengapresiasi dan mendorong untuk dilanjutkan pada acara-acara selanjutnya, acara-acara yang membawa kebaikan bersama program studi pendidikan fisika. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kaprodi Pendidikan Fisika kita, Bapak Dr. Lisnur Untoro, MSI. Sambutan yang keempat dari Sekretaris Prodi sekaligus Pembina HMPS Pendidikan Fisika, Ibu Dr. Winarti, MPDSI. Untuk Ibu Winarti, MPDSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Suara saya bisa didengar dengan baik, ya. Semangat pagi. Mendung tapi hati tidak kelabu, saya kira, ya. Teman-teman HMPS, teman-teman mahasiswa pendidikan fisika, teman-teman relasi atau kerjasama HMPS dengan UNY, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia serta mungkin HMPS seluruh Indonesia. Bu Ina mengucapkan salam kenal, salam semangat, ayo kita majukan pendidikan kita dengan jiwa-jiwa yang membara dari anak muda. Nah, Bu Ina akan mengawali dengan sebuah pantun. Terusan dapat, ya. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Nah, itu maknanya dalam, begitu kan, ya. Jadi, ketika nih Bu Ina memaknai pantunnya aja. Jadi anak muda ini kan semangatnya luar biasa, ya, Pak Untoro sudah menyampaikan tadi. Jangan menjadikan pandemi sebuah alasan kita tidak bisa berkarya, jangan menjadikan segala keterbatasan langkah dan kaki kita ini terus membatasi otak dan kreativitas kita. Apapun bisa kita lakukan. Kalau tadi Bapak Ketua webinar hari ini Pak Bayu bilang, maafkan karena keterbatasan kita untuk berkoordinasi. Nah, itu Bu Ina kira udah
kita ini bisa berkoordinasi dengan apapun gitu loh. Kalau zaman sekarang itu udah WA apa segala macam itu bisa gitu. Jadi kalau kamu harus memanjat pohon, ya kamu harus mencari cara untuk memanjat yang baik gitu kan ya. Ada banyak teknik, ada banyak cara. Kalau misalnya kakinya lompat-lompat terus tetapi tidak dengan usaha yang besar itu tetapi tidak bisa memaksimalkan untuk bisa memanjat, berarti ada yang salah dengan yang strategi yang kamu pilih gitu kan ya. Maka kamu harus melihat, bisa jadi pengalaman kakak-kakak, bisa menjadi pengalaman orang lain bahwa menurut saya ketidakmampuan orang tua kita untuk memberi atau membiayai kita untuk kuliah itu bukan halangan. Toh setiap orang itu, saya yakin setiap orang itu mempunyai rezeki sendiri-sendiri. Dari mana nggak tahu. Allah itu maha kaya gitu kan ya. Waktu berangkat S3 saya juga tanpa beasiswa. Saya hanya bismillah, namanya orang mencari ilmu, pasti ada jalannya, pasti ada mudahnya, pasti ada celahnya. Yang bahasa Jawanya tadi apa kata Pak Untoro, saya baru cari. Ya kan? Pasti ada caranya gitu kan ya. Pokoknya maju aja, bismillah maju aja. Alhamdulillah di tengah jalan ada bantuan. Alhamdulillah di sepanjang perjalanan mendapat kemudahan. Alhamdulillah banyak mahasiswa yang akhirnya banyak yang mendoakan, banyak yang membantu. Itu adalah salah satu rezeki. Itu adalah salah satu kemudahan dalam menuntut ilmu. Jangan berpikir bahwa ketika menuntut ilmu itu bisa bayar SPP, itu bagian dari kemudahan kamu. Kalau saya nggak bisa bayar SPP, berarti saya nggak bisa sekolah. Bukan. Kamu punya teman-teman yang baik, gitu kan. Saya bangga sekali sama kalian saat ini. Bagaimana ketika ada dua teman yang tidak bisa membayar, lalu kalian dengan ringannya membantu, gitu kan ya. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang bisa mengangkat derajat kita bersama. Maka ketika kamu ingin naik derajat, maka ilmu dan iman kamu juga harus diangkat. Kamu harus melayakkan diri. Orang naik derajat itu kan harus melayakkan diri. Melayakkannya diri seperti apa? Ketika kamu diomongin bahwa, oh saya pengen dapat beasiswa, maka kamu harus melayakkan diri. Layak nggak diri kamu mendapat beasiswa? Kalau kamu sendiri misalnya syarat beasiswa adalah TOEFL 500 misalnya. Maka ketika kamu sendiri TOEFL-nya belum 500, ya apa yang harus kamu lakukan untuk bisa kamu melayakkan diri? Kalau secara syarat-syarat sudah terpenuhi, TOEFL-nya sudah, rekomendasinya sudah, kamu nggak terima, usahamu sudah maksimal, ya memang itu pilihan terbaik yang Allah berikan untuk kamu, gitu kan ya. Nah, di kali ini acara hari ini itu saya kira cukup luar biasa ya. Adik-adik yang baru ini sebenarnya baru masuk gitu kan, tiba-tiba ada webinar beasiswa. Ini harapannya bagaimana dengan pagi ini membakar semangat anak muda ini, ayo ndang lulus gitu kan, ayo segera lulus supaya kita bisa mendapatkan banyak hal gitu, karena di UIN juga banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan gitu kan. Nah, jadi harapannya dengan acara kali ini sama Mbak atau Ibu Mbak ya, Mbak Ati aja lah, masih muda kayaknya. Mbak Ati salam kenal, Bu Ina tuh biasanya manggil nang-neng ke semua orang gitu kan. Nah, Bu Ina matur nuwun sekali, terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya berbagi bersama mahasiswa pendidikan fisika dan seluruh adik-adik tingkat. Ayo dibakar semangat anak-anak muda ini sebagai pembina HMPS yang baru ditunjuk gitu kan. Saya juga agak greget, mana nih HMPS nih, nggak keluar-keluar nih. Tak bilang, ini pandemi jangan jadi alasan nih, kalian bisa kemana-mana, otak kita harus hidup, kreativitas harus hidup. Jadi kembalikanlah marwah berorganisasi itu kepada tempatnya yang benar gitu kan ya. Nah, kali ini tentunya bicaranya beasiswa. Ke depan kita bisa bicara hal lain yang tentunya itu adalah bagian dari ide, bagian dari kreativitas, bagian dari inovasi mahasiswa. Saya aja greget gitu kan ya, sebagai mantan aktivis, sebagai mantan mahasiswa tuh greget. Nah ini kok nggak bergerak-gerak, mana acaramu? Bu Ina sudah mengajakkan acara banyak, kalau kalian anak muda kalah sama mama-mama, nah ini perlu dipertanyakan ke anak mudaannya. Jangan-jangan hanya tampangnya anak muda, jiwanya anak tua, begitu kan? Kalau Bu Ina tampangnya anak tua, jiwanya anak muda gitu. Nah, Bu Ati nitip bahwa saya kira semua orang itu punya kesempatan untuk dapat beasiswa. Hanya bagaimana kesiapan kamu,
bagaimana kelayakan diri kamu dan bagaimana usaha kamu untuk melayakkan diri agar kamu bisa mendapatkan itu. Semangat HMPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Lina atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah acara dari inti webinar beasiswa pada hari ini. Acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Kak Ati Nur Auliati Rahmah. Namun pada acara penyampaian materi akan dipimpin oleh moderator kita, rekan saya, Saudari Witnaini Nurwagidah. Untuk Saudari Witnaini Nurwagidah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony yang sudah memberikan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam acara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Namun, sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Ibu dosen terlebih dahulu. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Fisika Dr. Andes Nur Untoro MSI, yang saya hormati Sekprodi sekaligus Pembina Pendidikan Fisika Dr. Winanti MPDSI, yang saya hormati Ketua HMPS Pendidikan Fisika Saudari Jihan Arifatu Rofiah, yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Kak Ati Nur Auliati Rahmah, serta seluruh peserta webinar beasiswa yang berbahagia. Pandemi bukanlah halangan untuk kita dalam meraih impian kita. Justru momentum pandemi inilah kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya guna mengembangkan skill diri kita sendiri dan hal-hal bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga sesama. Maka dari itu, adanya webinar beasiswa dengan tema Improve Your Leadership Skill to Get the Scholarship of Your Dream, agar kita dapat semangat dalam belajar guna menjadi generasi harapan bangsa. Oke, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dengan segudang prestasi ya tentunya. Beliau adalah Kak Ati. Halo Kak Ati, apa kabar? Halo Mbak Mirna, Alhamdulillah baik. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari Kak Ati karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruh. Baik, narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kak Ati Nur Auliati Rahmah, info kontak studi jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Alamat Dusun Kadibas, Desa Gulu-Guluk, Kecamatan Gulu-Guluk, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Nomor telepon bagi peserta webinar yang ingin mencatat dipersilahkan +628 233 071 2288. Email @atirahmah@gmail.com. Facebook Ati Nur Auliati Rahmah, Instagram Ati Rahmah. Pendidikan dari 2006 sampai 2012, SD Negeri Gulu-Guluk 1 Sumeneb, 2012 sampai 2015, SMP Negeri 2 Pamekasan, 2015 sampai 2018, SMA Negeri 1 Pamekasan, 2018 sampai saat ini, jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Penghargaan dan keikutsertaan pada 2021, Gold and Hika Malaysia Innovation and Creativity Special Award, ISEF Asian Innovation Science Environmental and Entrepreneur Fair 2021, Indonesia Young Science Association. Dan masih banyak yang lainnya. Baik. Namun perlu saya ingatkan beberapa ketentuan pada acara pagi hari ini.
narasumber akan menyampaikan materi selama 35 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk para peserta webinar diharap untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ayo peserta webinar beasiswa pada kali ini bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan untuk mic-nya bisa di-off-kan terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama lagi langsung saja kita simak pemaparan materi dari Kak Ati. Kepada Kak Ati, Oke, baik. Terima kasih Mbak Widnani. Saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang sangat kita perlukan di masa-masa seperti ini. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Andes Nur Untoro. Pagi, Pak. Kemudian yang saya hormati Ibu Sekretaris Prodi sekaligus dosen pembina, Bu Dr. Winarti. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu Wina. Salam kenal, Bu Wina. Kemudian Ketua HMPS Pendidikan Fisika, Dejihan, dan juga Ketua Panitia, Mas Bayu, serta pengurus HIMA dan juga peserta webinar pada kesempatan kali ini, yaitu adik-adik Maba Pendidikan Fisika dan Fisika. Selamat datang ya, saya ucapkan selamat menjadi mahasiswa. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada HMPS, karena atas undangannya ya, saya merasa terhormat sekali bisa sharing-sharing pengalaman. Ya, ini semoga bisa jadi kerjasama antara UNY dan UIN ya, teman-teman semua. Kemudian ini saya mohon minta tolong operatornya untuk share screen. Oke, udah bisa ya. sebentar Kak, untuk share materi sedang dipersiapkan oleh panitia terlebih dahulu. Oke, siap. Sambil menunggu ya teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing, terima kasih banyak untuk kesempatannya, yaitu untuk sharing pengalaman beasiswa dan juga sharing-sharing bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapat itu. Sekedar informasi, saya itu pernah mendapat 2 beasiswa dan 1 bantuan dari pemerintah. Jadi tahun 2019 sampai tahun 2020 saya itu merupakan penerima atau award beasiswa PPA, pengembangan prestasi akademik, saat itu masih dari Ristek Dikti. Kemudian pada 2020 sampai 2021, waktu saya tahun ketiga kuliah, saya mendapat beasiswa Jarum Beasiswa Plus dari Jarum Foundation. Alhamdulillah teman-teman. Kemudian di akhir semester, saat ini saya semester 7, mau semester 7, karena beasiswa Jarum itu hanya sampai semester 6, saya jadi nggak dapat lagi nih. Tapi Alhamdulillah saya menjadi salah satu mahasiswa program kampus mengajar angkatan 1 dari Kemdikbudristek RI. Jadi saya mendapat bantuan living cost sebesar ini ya, selama 3 bulan untuk sama pengabdian dan juga mendapat potongan UKT 50% dari Kemdikbud, ini dari LPDP. Nah, jadi meskipun saya nggak dapat beasiswa ya pada tahun ini, karena memang saya belum nyari lagi, tapi saya sudah dapat potongan biaya UKT 50% dari Kemdikbudristek, dari program kampus mengajar, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa dibilang ya, meskipun beasiswa itu kita ada banyak, selain kita harus ada IPK, ada prestasi, ternyata pengabdian pada masyarakat itu juga bisa teman-teman kita dapat diapresiasi, sehingga itu bisa jadi prestasi ya, yang mungkin barangkali teman-teman bisa. Kalau teman-teman nggak bisa dapat beasiswa, misalkan kayak gitu ya, coba ikut deh program-program pemerintah, di situ kita bakal dapat living cost juga. Jadi tahun lalu itu saya dapat double malah, dari LPDP saya dapat dan juga dari Jarum.
seperti itu teman-teman. Ya, nanti sharingnya ya, kita nunggu dari slide panitianya. Apa sudah bisa ya, Mbak Wisna? Maaf Kak, masih sedang proses, mungkin sebentar lagi. Mohon Oh, ditunggu oke. sebentar. Siap, siap, siap. Atau Mbak Fitna saya aja yang share screen ya Mbak ya? Mbak Fitna, ini udah terlihat? Oke Kak, sudah terlihat. Halo, Mbak Fitna? Iya Kak, Sudah siap, terlihat ya? sudah terlihat. Oke. Oke, ini sudah terlihat semua. Oke, jadi teman-teman ini ya perkenalan singkat. Jadi saya mahasiswa pendidikan fisika semester 7. Kemudian alhamdulillah saya jadi Mapres utama program sarjana UNY yang kemarin itu alhamdulillah juara 1 di LLBC. Dan juga aktif di berbagai lomba fisika, karya ilmiah dan juga seni, dan terlibat dalam 3 publikasi ilmiah internasional maupun nasional, dan terlibat juga di pameran internasional, baik itu sebagai award winning, kemudian selected artist, partisipan, dan undangan. Kemudian saya juga mendapat ya kurang lebih 30 lebih ya teman-teman penghargaan fisika, karya ilmiah, dan juga seni nasional selama 5 tahun terakhir. Kemudian lain-lain, saya menjadi juri, pembicara, pembimbing, dan juga mahasiswa program kampus pengajar angkatan 1. Nah, oke. Kali ini kita akan bahas bagaimana leadership to get scholarship, teman-teman. Jadi, pemimpinan itu ternyata ada sangkut pautnya juga ya, teman-teman, ya, untuk mendapat beasiswa. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, di sini saya ingin membahas leadership, tapi lebih spesifik ya teman-teman ya. Jadi leadership itu kan ada macam-macam, tapi di sini yang akan saya bahas lebih lanjut itu adalah self leadership atau kepemimpinan diri, kepemimpinan diri sendiri. Jadi self leadership itu didefinisikan sebagai proses pengaruh diri yang komprehensif, yang menangkap bagaimana individu itu memotivasi diri mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang secara alami memotivasi, atau bisa juga pekerjaannya itu harus dilakukan tapi nggak memotivasi secara alami. Nah, tapi intinya kita harus punya leadership ya teman-teman, karena tiap orang itu secara nggak langsung menjadi pemimpin untuk orang lain, baik itu nanti ada kalanya kalian menjadi ketua kelompok, waktu tugas kelompok ya teman-teman, kemudian barangkali kalian nanti akan menjadi ketua panitia, misalkan seperti Mbak Jihan dan Mas Bayu. Dan secara tidak langsung, kita harus menjadi role model yang bisa menginfluence orang-orang. Nah, dari situ teman-teman. Kemudian, berkenaan dengan leadership dan juga self-leadership, jadi ada komitmen. Nah, apa nih komitmen kita? Komitmen kita sebagai mahasiswa fisika dan pendidikan fisika, ya. Pertama, belajar teman-teman. Kemudian ikut organisasi. Ada banyak ya teman-teman ya, berprestasi, ikut penelitian bareng sama Bapak Ibu dosen, kemudian bisa juga pengabdian, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah melakukan komitmen sebagai mahasiswa fisika dan pendidikan fisika, maka teman-teman itu sebenarnya sudah berintegritas loh teman-teman. Nah, integritasnya itu sudah masuk juga dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketika teman-teman sudah berkomitmen, kemudian teman-teman punya integritas, inilah nanti teman-teman yang bisa teman-teman ajukan, bisa teman-teman tawarkan ketika teman-teman itu mulai mengajukan beasiswa. Biasanya beasiswa itu syarat-syaratnya paling tidak itu IP atau IPK. Jadi teman-teman memang harus ya IP-nya bagus ya teman-teman. Kemudian ada capaian unggulan, misalnya teman-teman punya prestasi, ada juga organisasi, karena itu nanti akan ditanya, misalkan seperti saya, teman-teman, ikut beasiswa PPA, ikut beasiswa Jarum, ikut kampus mengajar pun itu diminta juga prestasinya apa, pengalaman mengajarnya ada tidak, kayak gitu ya. Kemudian waktu di beasiswa Jarum, itu ada kegiatan
wawancara, ada interview teman-teman. IPK sudah lolos ya, udah bagus semua. Kemudian kita juga punya capaian unggulan. Nah, kemudian nanti kepribadian, kegiatan kita, soft skill-nya teman-teman, itu nanti akan ditanya oleh wawancara. Nah, di beasiswa Jarum itu teman-teman saya sedikit cerita ya, dari 30-an ribu yang mendaftar itu hanya tinggal 300-an orang yang diterima. Jadi saking sebanyak itu teman-teman. Dari seleksi administrasi itu masih banyak tuh yang lolos. Kemudian seleksi tes tulis teman-teman. Seperti TPA ya teman-teman yang baru masuk ini lewat UTBK. Nah, hampir sama seperti itu TPA-nya teman-teman. Dan itu masih banyak juga yang lolos. Nah, kemudian baru sedikit hilang, kemudian akan disaring, benar-benar disaring itu ketika wawancara, interviewnya teman-teman. Nah, apa yang ditanyakan ketika interview? Yaitu komitmen kita ya teman-teman ya. Bagaimana kita sehari-hari, belajarnya berapa jam, karena tanya seperti itu. Organisasinya ikut apa aja, kemudian ditanya prestasinya. Kemudian kadang disuruh menjelaskan prestasi ini. Misalkan saya kemarin menjelaskan saya punya prestasi di poster dan juga di karya tulis ilmiah. Itu diminta menjelaskan, tuh saya coba jelaskan salah satu aja karya tulis ilmiahnya. Kemudian jelaskan juga posternya seperti apa. Jadi bisa ditunjukkan teman-teman. Nah, kayak gitu. Sehingga teman-teman di sini memang harus penting banget ya punya komitmen dan juga integritas. Ketika teman-teman sudah ada komitmen dan integritas, maka teman-teman bisa mendapat scholarship atau beasiswa itu. Karena itu yang akan teman-teman tawarkan. Nah, dari scholarship itu kemudian akan banyak teman-teman selain mendapatkan bantuan dana pendidikan, kadang juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan leadership. Misalnya seperti saya dapat Jarum Beasiswa Plus. Di UIN juga ada teman-teman saya itu yang dapat Jarum Beasiswa Plus. Masuk banyak ya di UIN, kalau tidak salah ada 6 atau 7 orang gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan bahas komitmen ya. Komitmen kita sebagai mahasiswa fisika dan pendidikan fisika yang pertama, yaitu belajar teman-teman. Jadi apalagi teman-teman ini kan mahasiswa baru ya, ini pasti akan banyak sekali transisi dari SMA, kemudian kita tiba-tiba kuliah. Di kuliah itu akan banyak teman-teman tugasnya, tapi teman-teman harus menjadikan belajar itu sebagai tujuan, sebagai kebutuhan, seperti itu. Dan belajar bisa dari mana aja. Teman-teman bisa nge-lab, ya meskipun sekarang sedang pandemi ya teman-teman sepertinya belum bisa ke lab ya teman-teman. Tapi sekarang sudah ada banyak lab-lab virtual, dan teman-teman bisa coba itu, apalagi kalau fisika. Fisika ini kayaknya nggak afdol nih kalau misalkan kita itu tidak melakukan eksperimen langsung ya. Nah, kemudian misalkan teman-teman merasa pelajaran di kuliah itu sulit, beda dengan SMA ya. Kalau SMA kan mungkin guru-guru kita masih bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kita kayak disuapin. Tapi ketika sudah kuliah, nah biasanya kita tuh perlu explore oleh dosen kita. Coba dibuat paper, coba buat artikel, kemudian lakukan eksperimen ini. Nah, maka teman-teman bisa menemukan cara belajar yang cocok, teman-teman. Misalkan diskusi bersama. Nah, mencari teman ini juga sangat penting untuk teman-teman ya, apalagi saat kuliah. Ya, meskipun sekarang serba online, teman-teman, barangkali teman-teman bisa melakukan, ya paling tidak nih, Zoom bersama dengan teman-teman yang lain, dengan bapak-bapak yang lain. Nah, selain itu bisa menambah relasi dengan teman-teman, membangun chemistry juga ya dengan teman-teman satu kelas, misalkan seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi semangat baru ya teman-teman untuk belajar, seperti itu. Kemudian komitmen lainnya yaitu organisasi. Teman-teman, organisasi ini penting banget ya. Selain kita ingin ikut organisasi itu penambah teman dan kemudian menambah relasi, organisasi itu juga sering ditanya dalam kita mengajukan beasiswa. Biasanya kalau kolom-kolom beasiswa nih, setelah daftar diri, nama diri, kemudian ditanyakan prestasi, kemudian keikutsertaan organisasi apa aja. Kayak gitu teman-teman. Sehingga jangan kosong kelontong juga ya, misalkan nanti ada kolom-kolom tersebut, sehingga kita tahu, reviewer kita yang melihat kita beasiswanya juga tahu teman-teman, oh ternyata dia aktif di organisasi ini, ternyata dia sebagai ketua atau sebagai sekretaris. Itu teman-teman menjadi nilai plus bagi kita, apalagi kalau kita mengajukan beasiswa. Beasiswa Jarum, ada seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga, saya waktu kemarin ikut program Kampus Merdeka dari Kemdikbudristek RI, itu juga ditanya teman-teman, di seleksi administrasi awal, pengalaman organisasi, itu juga ditanya teman-teman. Nah, jadi ini tuh sangat penting ya teman-teman. Mumpung teman-teman ini masih muda ya, kayak kata Bu Wina tadi, masih anak muda, jangan semangatnya kayak anak tua. Bener tuh. Jadi mumpung kita masih muda ya, kita masih unyu-unyu seperti ini, kemudian energinya jos, nah kita harus aktif, harus energik teman-teman. Bu Wina aja yang anak tua itu semangatnya anak muda, masa kita yang anak muda gak semangat anak muda ya enggak? Oke. Lanjut ya.
Nah, kemudian ini selanjutnya, ini juga penting teman-teman, kita harus punya prestasi. Mau beasiswa apa aja ya, jadi saya kurang tahu beasiswa di UIN itu ada apa saja, tapi teman-teman mumpung masih semester awal ya ini, teman-teman bisa tanya, biasanya di bagian kemahasiswaan, itu biasanya akan diberitahu ya, beasiswa apa saja yang, karena ada beberapa beasiswa itu yang kerjasama, misal kayak Jarum nih, Jarum tuh kerjasama dengan UIN, maka mahasiswa di UIN bisa daftar untuk ikutan beasiswa Jarum, seperti itu teman-teman. Jadi silakan ditanya aja, dan itu tinggal teman-teman cari ya beasiswanya seperti apa. Ada yang memang beasiswa prestasi seperti PPA. Dulu saya PPA itu tidak ada riwayat organisasi ya teman-teman, karena waktu itu saya masih maba. Jadi hanya prestasi saja. Kemudian kalau beasiswa Jarum itu ada organisasinya. Dan juga waktu ini program-program kementerian itu juga diminta untuk melampirkan CV. Maka penting bagi kita itu punya prestasi, teman-teman. Jadi jangan takut ya ikut kompetisi, jangan takut ikut lomba. Apalagi sekarang banyak sekali ya lomba-lomba online. Sehingga menurut saya itu lebih fleksibel, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sampai keluar kota untuk ikut lomba yang ada di Sulawesi, untuk ikut lomba yang ada di Padang, misalkan seperti itu. Nah, lomba ini ada banyak banget teman-teman. Misalnya teman-teman misalnya di jago MTQ ya, teman-teman silakan ikut. Kemudian ada juga karya tulis, lomba-lomba LKTI, lomba-lomba esai online juga mulai banyak. Kemudian untuk teman-teman yang olimpiade, nih olimpiade fisika nih banyak juga nih teman-teman ya. Ini termasuk saya nih sempat dapat, alhamdulillah teman-teman dapat medali perak kemarin lomba olimpiade fisika. Kemudian bisa juga teman-teman ikut lomba poster. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya sama Mas Eka Gustiwana yang kondang di dunia per-YouTubean itu ya. Ini saya sampai ketemu Mas Eka Gustiwana loh teman-teman. Ya, tapi ini sebelum pandemi teman-teman. Nah, kemudian ada banyak juga teman-teman bisa ikut lomba debat, lomba poster, lomba olahraga, menyanyi. Itu juga sebagai selingan ya sebenarnya teman-teman. Saya mahasiswa fisika teman-teman, pendidikan fisika. Mahasiswa pendidikan fisika. Tapi prestasi saya itu juga ada loh teman-teman yang prestasi-prestasi seni. Ini misalkan saya sempat pameran di Korea Selatan, pameran poster loh. Kemudian ini juga saya sempat pameran di Spanyol teman-teman, di Madrid Grafika. Ini merupakan salah satu pengembangan ilustrasi saintifik penelitian yang alhamdulillah kemarin sempat dapat juara 1 di research competition. Kemudian skema penelitiannya yang ada itu ya, skema penelitian atau ilustrasi saintifiknya itu saya kembangkan jadi poster. Dari media ilustrasi saintifik yang ilmiah itu kemudian jadi poster, dan alhamdulillah lolos kurasi teman-teman. Padahal yang kurasi ini adalah orang-orang seni, profesor-profesor seni. Dari Indonesia itu cuma ada 3. Saya, mahasiswa, duanya lagi itu adalah dosen-dosen. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya gitu ya. Jadi kita itu masih muda, anak muda itu ternyata banyak banget loh yang bisa kita dapatkan. Asalkan kita mau berusaha teman-teman. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi prestasi itu juga penting. Bahkan waktu kemarin saya wawancara beasiswa itu juga dipertanyakan, kamu lomba poster banyak sekali, emang posternya itu seperti apa? Lah itu ditunjukkan teman-teman, karena kemarin saya interviewnya itu online, jadi teman-teman sudah siapkan semua file-filenya, sehingga tinggal siapkan aja. Ini loh Pak poster saya, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya meniru itu. Kemudian selanjutnya, yaitu komitmen kita sebagai mahasiswa fisika dan pendidikan fisika, ya calon saintis muda, calon-calon pendidik profesional, itu ada penelitian, teman-teman. Nah, penelitian ini kita bisa join research dengan dosen, sehingga kita ini tidak perlu untuk mengeluarkan biaya sendiri. Kampus itu banyak sekali ya, teman-teman, buka program penelitian. Ada yang join research, ada yang sendiri pun ada. Misalnya seperti saya. Saat ini saya sedang semester 7, ya sudah sebentar lagi mau skripsi ya, teman-teman ya, udah mahasiswa tua ini. Nah, itu teman-teman, saya dapat bantuan dana penelitian dari fakultas saya untuk ngurus skripsi. Jadi skripsi saya itu dibayarin teman-teman oleh fakultas. Nah, itu perlu dipersiapkan juga teman-teman. Tentunya itu tidak serta-merta ya teman-teman. Biasanya kalau ngurus skripsi itu kan semester 7, semester 8. Tapi saya sudah mulai ngurus itu waktu saya dapat mata kuliah Metopen, metodologi penelitian pendidikan. Nah, kemudian waktu itu saya dapatnya semester 5. Nah, di semester 5 ada mata kuliahnya, itu dikerjakan sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, kemudian itu dapat judulnya waktu naik semester 6 saya ajukan untuk dapat dana penelitian. Dan alhamdulillah teman-teman dapat. Jadi sekarang
sekaligus ini ya, dapat penelitian tapi juga dibiayai. Sehingga beasiswa itu tidak melulu kita, benar kata Bu Wina tadi, tidak melulu dapat potongan bantuan UKT, tapi ada banyak juga teman-teman dari kita berprestasi, kemudian mengajukan proposal, skripsinya dibiayai. Meskipun sekarang saya semester ini belum dapat beasiswa yang benar beasiswa, tapi saya sudah dapat nih, skripsi udah nggak usah bayar lagi, kemudian dapat bantuan dana dan dapat potongan UKT dari LPDP. Kayak gitu teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, kita memang harus aktif ya jadi mahasiswa, apalagi masih muda-muda seperti ini. Kemudian dengan kita ikut penelitian, kita ini bisa jadi pembiasaan diri ya menjadi saintis atau fisikawan muda. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman ya, kan di sini jurusannya pendidikan fisika dan juga fisika. Teman-teman, dengan kita ikut penelitian, paling tidak itu kita membantu diri kita sendiri untuk latihan skripsi. Tadi Bu Ina sempat sebut ini harus cepat gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa membangun iklim akademisi dan peneliti sejak dini kayak gitu dari kita ikut penelitian. Nah, penelitian itu bisa dijadikan lomba juga teman-teman. Jadi dulu itu saya juga dapat penelitian. Pokoknya penelitian yang saya lakukan itu pokoknya dibiayai deh teman-teman oleh kampus. Jadi teman-teman aktif ya bertanya ke dosennya, Pak ada bukaan nggak Pak? Ibu ada bukaan nggak Bu untuk penelitian? Jadi penelitian saya yang awalnya itu dibiayai oleh fakultas, didanai ya, kemudian saya ikutkan lomba, lombanya alhamdulillah juara. Ketika juara, kadang itu teman-teman ada yang karya tulisnya itu hasil penelitiannya langsung diterbitkan, dipublikasikan di jurnal oleh panitia penyelenggara, atau kita bisa mempublikasikan itu. Nah, jadi saya balik lagi nih teman-teman, kalau yang langsung dipublikasikan panitia, saya bisa langsung dipublikasikan aja, udah pasrah sama panitia. Tiba-tiba nama saya udah ada aja di Google Scholar dan juga di jurnal-jurnal. Tapi kalau yang belum ada, nah itu bisa kita kembangkan lagi, join lagi sama dosennya, kemudian bisa kita publikasikan ke jurnal-jurnal teman-teman. Nah, ini pun juga banyak ya teman-teman, jadi nggak ada yang memang ada beberapa yang bayar, misalkan kita ikut konferensi internasional kayak gitu ya, itu beberapa bayar. Tapi ada juga yang nggak bayar teman-teman, makanya di sini peran dosen itu sangat penting teman-teman. Nah, bagaimana sih agar kita dikenal dosen? Nah, salah satunya adalah kita berprestasi ya teman-teman, join penelitian, kemudian tanya juga sama Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu saya ada ide nih, Bapak Ibu mau nggak jadi dosen membimbing saya? Biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi apa-apa itu ya teman-teman, apalagi sekarang kita sedang pandemi seperti ini, akses ke lab juga dibatasi, kemudian kita juga bingung ya, tapi jangan jadikan itu sebagai halangan, karena saya juga bisa teman-teman cari-cari data penelitian itu yang nggak harus ke lab. Misalkan salah satunya ini nih, saya sempat jadi first author di International Conference on Indonesian Culture yang menyelenggarakan dari Kemdikbudristek RI. Waktu itu masih Kemdikbud teman-teman, ini dari Dirjen Kebudayaan. Teman-teman, saya yang dari pendidikan fisika nih, contohnya agak ekstrem ya, tiba-tiba saya tuh muncul di konferensi kebudayaan punyanya Kemdikbud. Di situ banyak sekali penulis-penulisnya atau autornya itu adalah dosen-dosen yang gelarnya itu adalah PhD SOS, PhD Art, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya itu dari arkeolog, pokoknya jurusan sosial. Tapi karena saya pengen banget ya teman-teman ya, saya tuh pengen banget publikasi, nama saya menjadi first author. Tapi saya pengen banget yang gratis. Nah, salah satunya saya ikut acaranya Kemdikbud ini, kemudian saya bisa publikasi gratis teman-teman. Nah, dari ini memang harus seleksi ya teman-teman. Jadi dari ratusan itu diseleksi jadi 99 penulis, 99 judul, saya masuk di situ teman-teman. Nah, dari 99 itu kemudian kami presentasi ya di panelis, dan dari situ teman-teman, ternyata dipilih 3 orang presenter terbaik yang diwawancarai di IAM untuk testimoni. Teman-teman bisa bayangkan, yang satu dari mahasiswa arkeolog UI. Beliau memang bagus banget ya penelitiannya itu. Kemudian yang kedua, itu dari UIN Surabaya teman-teman, dari Universitas Ampel. Waktu itu menelitinya tentang bagaimana akulturasi budaya waktu itu. Kemudian saya muncul teman-teman, tiba-tiba saya nyempil mahasiswa pendidikan fisika semester 5. Bahkan waktu itu dari Kemdikbud panitia sendiri bilang, "Dek, tolong ya nanti perkenalan dijelaskan mahasiswa pendidikan semester 5." Waktu itu teman-teman. Dan itu saya meninjau salah satu artefak kebudayaan, Perahu Madura, dari sudut pandang fisika.
Jadi dilihat itu adalah salah satu artefak kebudayaan, teman-teman. Kemudian kita lihat dari sudut pandang fisika. Semoga ini bisa dapat memotivasi atau menginspirasi teman-teman ya. Teman-teman sekarang masih sekolahnya online kan ya. Jadi teman-teman lihat di sekitarnya. Tadi dijelaskan ya, Mbak Witna tadi memperkenalkan saya itu dari Madura. Di Madura itu dekat banget teman-teman sama laut. Dan perahu Madura itu memang udah kelihatan sehari-hari. Tapi bagaimana cara pandang kita melihat itu, salah satu benda itu dari sudut pandang fisika. Gak ada yang nyangka kan teman-teman, ini konferensi kebudayaan, punyanya Kemdikbud. Kemudian saya masih mahasiswa banget tuh, mahasiswa fisika, pendidikan semester 5. Kemudian nyempil di antara dosen-dosen, dokter-dokter, PhD itu ya teman-teman. Nah, tapi ternyata dari situ saya bisa dikenal, bahkan dihubungin teman-teman oleh panitianya kayak gitu. Semoga ini bisa ya paling tidak sedikit banyak teman-teman ada referensi bagaimana penelitian-penelitian saat ini. Jadi banyak ya teman-teman, meskipun kita nggak ke lab, tapi kita juga masih bisa menuangkan ide-ide kita seperti itu. Tentunya dengan fisika ya. Kalau di sini saya meninjau artefak kebudayaan dari sudut pandang fisika. Teman-teman kalau mau baca silakan aja ketik nama saya Ati Nur Auliati Rahma, ikonik, itu pasti udah muncul tuh. Kayak gitu. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, ini komitmen kita sebagai mahasiswa fisika dan pendidikan fisika yaitu pengabdian, teman-teman. Barangkali teman-teman sudah nyoba ikut organisasi kok susah banget ya. Kayaknya cuma mentok jadi koor aja atau jadi anggota aja. Kemudian teman-teman merasa susah juga, prestasi kok susah banget ya, nggak juara-juara Kak. Kadang saya juga dapat DM seperti itu teman-teman. Tapi jangan putus asa teman-teman. Barangkali di pengabdian nih teman-teman ya. Nah, jadi di pengabdian ini saya sempat menjadi salah satu mahasiswa program kampus mengajar yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka. Ini programnya Mas Menteri teman-teman. Nah, ini salah satunya itu ada banyak ya Kampus Merdeka, itu programnya banyak, salah satunya itu kampus mengajar. Jadi di sini saya tuh mengajar di daerah pelosok. Ya, daerah pelosok ini dekat rumah saya sendiri sebenarnya teman-teman ya. Tadi kan dijelaskan saya di Madura, memang benar-benar di pelosok rumah saya teman-teman. Jadi ya saya pengabdiannya di situ. Nah, ternyata teman-teman dari kita pengabdian itu penting banget ya, karena itu bisa mengasah sense of social kita. Misalnya ya, kita ikut pengabdian masyarakat di desa yang terdampak bencana, bisa kayak gitu. Kemudian kepada masyarakat kita juga bisa jadi relawan COVID. Bisa juga seperti itu teman-teman. Bahkan teman saya dari Besuan Jarum itu yang kuliah di UIN ini, mungkin teman-teman kenal ya, Mas Randi. Beliau jadi mahasiswa yang relawan COVID-19 teman-teman. Itu keren banget. Itu juga prestasi loh teman-teman. Bahkan waktu seleksi Besuan Jarum kemarin, Mas Randi itu cerita, prestasi kamu saat ini tuh apa? Coba sebutkan prestasinya apa saja. Dia nyebut teman-teman jadi relawan COVID. Saat itu teman-teman kita sedang, itu kan awal-awal banget ya. Kita COVID itu masuk Maret, masuk Indonesia kan Maret. Nah, Mas Sandi itu sudah jadi relawan sejak Juni kalau nggak salah. Waktu seleksi beasiswa Jarum, seleksi ketua beasiswa Besuan Jarum Jogja. Dan itu dia cerita itu teman-teman. Saya jadi relawan COVID. Itu prestasi teman-teman. Ya, jadi ada banyak sekali prestasi-prestasi. Dan ini mungkin bisa jadi salah satunya ya teman-teman, apalagi misalnya ini ya, mengajar di sekolah pelosok. Seperti kita nih, mahasiswa pendidikan fisika. Nah, pendidikan fisika ya teman-teman ya, dari pendidikan fisika kita melihat salah satu sekolah di daerah pelosok. Saya cerita aja nih teman-teman, di daerah saya itu ada sekolah, dan mereka itu nggak punya sinyal, termasuk saya juga kesulitan sinyal ya teman-teman. Mau pembelajaran daring itu juga nggak bisa teman-teman. Orang tuanya gagap teknologi, ya siswanya juga gagap teknologi, ya pendidiknya juga gagap teknologi teman-teman. Nah kemudian kita bisa hadir di situ ya teman-teman. Istilahnya nih seperti KKN ya, KKN campur praktek magang kependidikan, PK kalau di UN itu bilangnya. Jadi saya itu di sana tugasnya membantu adik-adik dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Kemudian saya juga membantu guru-guru untuk pengenalan teknologi dan juga bantu administrasi teman-teman. Apalagi di zaman yang online seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan di sekolah ini tuh karena SD-nya memang pelosok teman-teman, guru-guru itu nggak tahu teman-teman bagaimana memasukkan PDF itu jadi satu. Kemudian mengecilkan size PDF, membuat Google Form. Itu bagi kita adalah salah satu yang gampang ya teman-teman. Itu gampang banget buat kita. Tapi teman-teman itu untuk guru-guru di pelosok, tenaga pendidik di pelosok, operator pelosoknya itu ya, itu merupakan hal yang sangat sulit
rumit banget teman-teman. Nah, di situ kita tuh bisa hadir ya, bisa membuat pelatihan. Misalkan ini seperti saya kemarin buat pelatihan buat guru-guru, pelatihan teknologi, diliput teman-teman dari beberapa media. Kemudian, untuk mahasiswa fisika nih, kita kan seneng banget ya kalau eksperimen nih, apalagi anak-anak kecil. Adik-adik kecil, adik-adik di SD itu teman-teman, nggak pernah ada eksperimen. Nah, kita bisa hadir teman-teman, ngajakin mereka, yuk kita eksperimen yuk, bikin balon tahan api, balon diisi air, kemudian dihidupin korek ya di bawahnya, itu nggak meletus teman-teman. Dan itu teman-teman saya sempat diliput juga di beberapa media. Dan ada banyak lagi teman-teman, bisa juga, saya tuh punya siswa teman-teman, kemarin saya sempat diundang oleh Ditjen Dikti, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, ini saya loh teman-teman. Kemudian ini udah Mas Menteri. Saya satu poster acara sama Mas Menteri, teman-teman. Itu karena giat saya dalam kampus mengajar ini, teman-teman. Dan juga kemudian saya bisa sharing-sharing bersama Prof. Nizam. Ini teman-teman. Saya jadi narasumber buat programnya Kemdikbudristek bareng sama Prof. Nizam. Kemudian saya juga sempat saya buat video, mungkin itu video kecil-kecilan ya teman-teman ya, tapi impact-nya besar banget teman-teman, sampai akhirnya juga di-post oleh Ditjen Dikti. Ini belum lagi yang di-post oleh Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, itu Instagramnya udah centang biru semua. Kita nih sebagai generasi milenial kalau udah bisa masuk centang biru kan seneng banget ya teman-teman ya. Apalagi buat saya yang followernya cuma dikit gitu. Nah, kemudian saya juga sempat sharing teman-teman di ITS. Teman-teman bisa bayangkan ya, saya mahasiswa pendidikan fisika gitu. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ombak, saya diundang untuk jadi narasumber di ITS, teman-teman. ITS secara nggak langsung ini kan kampus teknologi banget ya, teman-teman ya. Kemudian saya diminta untuk bicara tentang fisika di Indonesia. Lah, itu teman-teman, ternyata dari hal-hal kecil yang kita lakukan ya, misalkan kalau saya ini mengajar di pelosok, karena saking pelosoknya banget, kemudian saya rajin untuk mempublish itu teman-teman. Jadi ya teman-teman juga ini mungkin bisa ditiru ya teman-teman, rajin upload menggunakan sosial media. Nah, kemudian saya akhirnya banyak dihubungi oleh jurnalis, kemudian akhirnya dikenal juga oleh staf-staf kementerian, dari DPSD, dari Ditjen Dikti juga. Nah, dari itu teman-teman, ternyata kegiatan kita yang meskipun sebenarnya pengabdian ini niat tulus ya sebenarnya ya, orang lain kan ada juga tuh teman-teman, kalau pengabdian itu kita membantu gak usah dipamer-pamerin deh, ya silakan juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau saya nih ya namanya juga generasi milenial ya, aktif juga di sosial media, jadi share-share juga tuh teman-teman. Sharing ini ya sifatnya sebenarnya buat sharing untuk dokumentasi saya sendiri, tapi kemudian ya alhamdulillah ya, kemudian saya tuh diundang bicara bareng bersama dengan Mas Menteri, kemudian sama Bu Pari, Sekjen Dikti, dan juga Prof. Nizam dari Ditjen Dikti. Nah, ternyata dari hal-hal yang sangat sederhana, teman-teman bisa kan ngajarin anak-anak SD, teman-teman pasti bisa ini. Ngajakin teman-teman untuk sharing-sharing. Kemarin teman-teman, adik bimbingan saya yang awalnya nggak bisa menghitung setengah ditambah seperempat, alhamdulillah teman-teman dapat juara 1, peringkat 1 KSN, kompetisi sains nasional tahap 1 di tingkat kecamatan. Nah, itu loh teman-teman, kita ngajarin adik-adik kita, itu senang banget. Orang tuanya itu nggak bisa ngajar karena memang benar ya, di pelosok itu ya orang tuanya tingkat pendidikan bisa rendah, kemudian ya fasilitas juga susah. Orang tua mau nemenin anaknya belajar juga belum tentu bisa teman-teman, karena cuma lulusan MTS misalkan seperti itu ya. Ada juga yang bahkan nggak lulus SD teman-teman pendidikannya, orang tua kayak gitu. Nah, kemudian ketika saya membantu adiknya datang ke rumah saya, kayak les biasa gitu loh, tapi nggak dibayar teman-teman. Tapi meskipun saya nggak dibayar teman-teman, orang tuanya tuh datang ke rumah saya bawa satu kresek besar isinya telur teman-teman. Itu saya kayak, aduh, deep banget ya teman-teman. Ternyata hal-hal kecil yang saya lakukan, padahal saya masih belum jadi guru profesional ya sebenarnya ya, cuma saya ingin inisiatif membantu kayak gitu. Nah, ternyata ada itikaf baik seperti itu. Kemudian ini lagi, siswa saya itu yang awalnya tidak bisa ya teman-teman ya, ini pakai mouse tuh klik kanan, klik kiri, scroll atas, scroll bawah, karena memang nggak punya laptop teman-teman, di pelosok nggak ada sinyal, susah sih sinyal. Mau dibilang ada ya ada, tapi hidup dan mati nggak mau teman-teman kayak gitu ya. Jadi ya mereka juga nggak punya HP, kalaupun ada HP-nya tuh HP yang jadul tuh teman-teman, yang nggak bisa dipakai internet kan. Jadi mereka tuh nggak tahu teman-teman. Saya ajak untuk ngerjain quiz online, yang kemudian nanti setelah mengerjakan bakal dapat sertifikat, itu seneng banget teman-teman.
Dari yang awalnya nggak bisa klik kanan kiri scroll atas bawah pakai mouse, sekarang tuh sudah bisa download gambar, sudah bisa browsing kalau nggak tahu. Nah, itu teman-teman. Jadi dari hal-hal yang sangat sederhana, ternyata kita tuh bisa berdampak luas. Nggak hanya kepada kita ya, tapi juga untuk orang-orang luas, untuk institusi juga. Nah, kalau seperti ini kan saya juga bisa membawa nama kampus. Barangkali ya teman-teman ya, tahun ini, tahun depan, teman-teman. Oh ya, teman-teman kan masih maba ya. Mungkin 2 tahun lagi teman-teman bisa ikut Kampus Merdeka, terus bawa nama UIN. Kan keren banget tuh. Arahnya terbuka buat mana-mana teman-teman. Jadi keren banget ya teman-teman. Dan ini mungkin hanya beberapa saja sih contoh-contoh yang saya sharing pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman bisa banget cari banget teman-teman. Ada banyak sekali program-program dari pemerintah. Bisa juga itu dari Depak juga ada ya teman-teman ya. Kemudian dari Kemdikbud juga ada banyak. Lomba-lomba kompetisi itu juga terbuka untuk siapa aja. Dan beasiswa-beasiswa teman-teman. Ini saya waktu kampus mengajar, itu tidak mendapat beasiswa teman-teman. Ini bukan beasiswa ya sebenarnya, cuma saya dapat bantuan biaya hidup. Jadi waktu itu saya posisi masih jadi penerima beasiswa Jarum. Kemudian karena beasiswa Jarum itu bukan beasiswa pemerintah atau non-government ya, kemudian saya dapat juga nih dari LPDP. Jadi waktu itu 3 bulan saya tuh double beasiswa sebenarnya. Dari Jarum dapat, kemudian dari LPDP juga dapat. Ya kalau dikira-kira saya bisa dapat 2,2 juta teman-teman 1 bulan. Itu masih banyak banget ya teman-teman ya. 2,2 juta 1 bulan gitu. Nah kemudian ini kampus mengajar saya sudah selesai. Nggak hanya sampai situ. Semester besok ini, semester 7, saya itu dapat potongan UKT dari LPDP 50%. Nah itu teman-teman. Sebenarnya saya tuh nggak dapat beasiswa, tapi saya dapat ini namanya privilege dari LPDP sebenarnya, karena saya sempat ikut kayak gini. Nah, dan ini teman-teman ada banyak ya, teman-teman bisa juga cari di kampus. Kadang tadi seperti Pak Untoro bilang, tadi kan sudah ada tuh bantuan dari kampus 10%. Nah, teman-teman bisa juga cari yang lainnya. Ikut lomba. Kalau teman-teman juara itu teman-teman juga bisa dapat tuh. Ya kan? Kemudian teman-teman ikut penelitian. Penelitiannya tuh bareng sama dosen atau bisa sendiri. Cari beberapa penelitian itu biasanya teman-teman di akhir tahun. Penelitian di akhir tahun itu biasanya akan ada banyak sekali ya program-program kampus itu yang share ke mahasiswanya. Silakan kalau mau ada penelitian bisa ikut penelitian ini, didanai sekian. Saya itu didanai 1 juta teman-teman untuk skripsi ini. Ada lagi kalau misalkan mau join sama, tapi itu saya sendiri ya teman-teman, tidak sama siapa-siapa, jadi benar-benar saya sendiri itu 1 juta. Ada juga kalau di kampus saya itu namanya SGU, itu berkelompok, tapi dapatnya 5 juta. Jadi banyak teman-teman. Kalau teman-teman di UIN, silahkan tanya ke bagian akademik atau di bagian akademik ya biasanya ini ya, kemahasiswaan teman-teman. Atau bisa juga cari ke informasi ke kakak tingkat ya, biasanya kayak gitu. Atau kalau teman-teman maba ini biasanya bisa ngerayu dosen ya, bukan ngerayu sih sebenarnya, bisa PDKT sama dosen, dekat sama dosen, itu biasanya akan dibilangi teman-teman ya. Jadi jadikan mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa ini tuh jadi dikenal oleh dosen. Kalau saya teman-teman ya, ini mungkin bisa dicoba teman-teman. Saya kalau habis selesai ikut lomba, misalkan saya juara, saya langsung bilang nih sama dosen saya, paling enggak sama dosen PA, dosen pembimbing akademik, dosen wali biasanya. Bapak lapor, alhamdulillah juara 1 Pak, bisa kan kayak gitu. Itu nanti biasanya teman-teman ya, itu akan di-share ke grup jurusan. Dari grup jurusan share ke grup fakultas, sehingga tuh kenal semua teman-teman. Saya tuh kadang nggak kenal ya profesor dari jurusan lain, misal kayak pendidikan kimia, pendidikan biologi. Waktu saya ketemu dalam satu room Zoom meeting yang sama, kemudian kenal, ini Mbak Ati yang itu ya. Nah, ternyata teman-teman dari kita mengabari dosen-dosen kita juga dikenal. Sehingga dosen kita tuh tahu mana mahasiswanya yang rebahan, mana mahasiswanya yang enggak. Jadi kita jangan rebahan ya, apalagi yang maba-maba. Sebenarnya agak susah sih memang waktu pandemi ini, susah banget ya, kita nggak bisa bertatapan muka dengan dosen kita nggak tahu dosen kita, bahkan ke kampus, mungkin teman-teman ini yang belum pernah ke kampus nih, jangan-jangan ya, atau mungkin karena ada yang di luar Jogja, kayaknya belum pernah ke Jogja. Nah itu memang kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin ya memang seperti itu saat ini keadaannya. Cuma paling tidak teman-teman yang membangun komunikasi dengan dosen itu memang penting. Jadi teman-teman bisa sedikit banyak sharing ke dosennya dan bilang, Bapak Ibu,
saya pengen sekali ikut penelitian, misalkan kayak gitu. Kira-kira ada info nggak? Nah, biasanya kayak gitu teman-teman, nanti akan dikabari. Asalkan ya teman-teman di kelas memang hasil belajarnya bagus, kemudian dosen-dosen tuh akhirnya juga akan juga kenal. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan ini ya, teman-teman, karena ini fisika semua ya, jadi saya akan tutup ya menggunakan kayak fisika juga ini. Teman-teman masih ingat ya hukum 1 Newton ya? Di mana waktu Newton itu melihat apel jatuh itu muncul ya hukum Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu ketika ada satu benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau ini beasiswa, kemudian ini teman-teman, tapi teman-teman itu diam aja gitu ya, nggak ada usaha, nggak ada kemauan untuk cari kompetisi, ikut organisasi, nggak ikut pengabdian, nggak ada penelitian, sehari-hari gitu-gitu aja. Nah, teman-teman ya nggak bisa dapat ya scholarship itu. Makanya teman-teman perlu lakukan leadership atau komitmen itu, teman-teman harus kasih gaya. Nah, supaya teman-teman bisa bergerak menggapai beasiswa teman-teman itu. Oke deh. Ya teman-teman, segitu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Witna. Tanya jawab ya kita. Siap, Kak. Terima kasih kepada Kak Ati yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya bisa raise hand, dan jika sudah dipersilakan bisa di-on-kan mic-nya dan juga kameranya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Untuk sesi untuk webinar kali ini, sesi tanya jawab itu hanya ada satu saja dan ada 3 penanya dalam sesi tersebut. Monggo teman-teman peserta. Kita dapat materi yang sangat luar biasa loh ini dari Kak Ati yang dengan segudang prestasinya. Ayo teman-teman. Ayo kepada mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Pendidikan Fisika yang mau bertanya dipersilakan. Ya, ke saudari Tri dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa di-on-kan mic-nya dan kameranya juga ya, Kak. Iya, Kak. Sebelumnya mohon maaf, ini saya nggak bisa on cam dikarenakan tempat saya sinyalnya kurang stabil seperti itu, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak Ati. Ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apabila ini Kak, kita kan udah mendapatkan beasiswa gitu Kak, entah itu dari pemerintah ataupun dari beasiswa lainnya, apakah kita itu nanti akan berpeluang untuk mendapatkan beasiswa lainnya? Dan jikalau itu nanti akan berpeluang, itu beasiswa apakah itu Kak? Nah, untuk yang kedua ini Kak, tips dan trik apa Kak buat kita bisa jadi pembicara yang seperti Kak Ati ini, pembicara dan mempunyai segudang prestasi yang luar biasa itu, tips dan trik seperti apakah? Mungkin itu aja sih Kak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Diwaki Lestari. Untuk Kak Ati bisa langsung dijawab, monggo. Iya, baik, terima kasih. Ini Mbak Tri ya. Wah, terima kasih banyak ini.
bisa nggak ya kalau misalkan kita dapat double beasiswa? Oke, ini sebenarnya tergantung dari kebijakan penyelenggara beasiswa sendiri. Misalkan teman-teman ikut beasiswa dari Kemdikbud ya, atau dari katakanlah teman-teman itu dapat beasiswa BU. Nah, teman-teman kalau sudah dapat beasiswa BU, kalau sudah dapat beasiswa pemerintah, kadang ada beberapa itu biasanya nggak boleh teman-teman double funding. Jadi dari sekretaris negara itu nggak ngebolehin dari LPDP-nya. Misalkan teman-teman itu misalkan kayak saya itu dapat dari non pemerintah beasiswa Jarum. Oke, saya dapat beasiswa Jarum. Tapi di aturan beasiswa Jarum itu saya nggak boleh dapat beasiswa lagi selain dari Jarum, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian saya ikut kampus mengajar. Nah, di kampus mengajar itu ada bantuan living cost namanya. Jadi bukan beasiswa. Nah, itu boleh teman-teman. Jadi ini tergantung dari penyelenggara beasiswanya ya. Misalkan teman-teman cari aja itu ada juga tuh beasiswa BU, ada bidik misi, ada ex-future leader, terus ada juga beasiswa cita-cita, banyak. Teman-teman bisa juga cari ya di Instagram #beasiswa. Teman-teman bisa follow, ikuti akun-akun penyelenggara beasiswa. Nah, dari situ tuh ada banyak tuh. Jadi beasiswa apa saja yang boleh, nggak boleh itu tergantung dari penyelenggara, teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi pembicara di mana-mana dan banyak prestasi. Aduh, terima kasih banyak, ini kok saya jadi tersanjung ya. Kalau jadi pembicara ini ya teman-teman ya, ini pentingnya teman-teman. Ini sebenarnya banyak ya dari teman-teman. Jadi teman-teman saya itu biasanya ngundang saya gitu. Di awal-awal seperti itu teman-teman. Jadi penting sekali untuk kita tuh punya teman banyak. Apalagi yang mahasiswa-mahasiswa baru ya, sebanyak mungkin cari aja teman-teman yang jauh-jauh teman-teman. Nah, kemudian kalau pembicara kemudian banyak prestasi. Sebenarnya saya berprestasi dulu sih teman-teman, cari dulu banyak lomba. Ketika saya sudah punya banyak lomba, dapat juara. Kemudian selain kita ikut lomba, kemudian jadi juara gitu ya, kita tuh juga nambah teman sebenarnya ikut lomba itu. Jadi nanti ketika itu teman-teman dari si perlombaan saya tahu itu ternyata saya juara, kadang saya diundang teman-teman. Kamu mau ya diundang nanti ikutan di acara Himaku gitu. Biasanya teman-teman Hima tuh. Termasuk sekarang nih saya ikut di webinar fisik series ini. Ini saya dulu pernah ngisi di acara beasiswa Jarum teman-teman. Legihan ini salah satu dari pesertanya. Nah, jadi sebenarnya beruntung ya. Jadi memang jadi kualitas sih sebenarnya itu lupa saya jadi muji diri sendiri ya. Tapi memang gitu ya teman-teman. Jadi memang di awal itu lebih banyak prestasi dulu karena bahan yang untuk saya materikan itu adalah pengalaman-pengalaman saya kemarin. Tahun 2018 waktu saya jadi mahasiswa maba, itu kebanyakan saya ikut lomba poster dan menang di mana-mana, ikut pameran ke luar negeri. Nah, kemudian di semester 3-4 tahun kedua, saya baru jadi pemateri poster ilmiah di UB, di Universitas Brawijaya. Kemudian di tahun yang sama, saya juga ikut beberapa lomba karya tulis ilmiah dan banyak menang, waktu itu banyak didanai, dan ikut beberapa publikasi ilmiah. Jadi tahun-tahun sekarang ini saya banyak diundang untuk jadi pemateri di ajang-ajang acara-acara webinar karya tulis ilmiah dan juga esai. Banyak di ajang-ajang penulisan. Juga kemarin sempat saya ngundang tuh dari banyak-banyak teman. Dari Sriwijaya, dari UB, kemudian ada juga yang dari Telkom, ada yang dari SCTP, dan itu banyak teman-teman. Waktu saya tanya, Mbak, Mas, dapat rekomendasi saya dari siapa ya kalau boleh tahu? Teman-teman tuh bilang, ada yang bilang, iya Mbak, saya lihat Mbak dari Instagram. Ada yang bilang kayak gitu teman-teman. Saya pernah lihat Mbak sharing posternya, kemudian saya ikutin hashtag pemateri, hashtag juara poster. Nah, itu teman-teman ternyata dari kita sering upload di sosial media, ternyata ada berdampak di situ. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Mbak Tri. Iya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama, sukses terus ya buat kita. Baik, terima kasih. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Evi yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Tari, dan terima kasih Saudara Tari yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya bisa raise hand dan di-on kameranya. Ya, kepada Saudari Jihan Adikoto Rafiah, dipersilahkan ingin bertanya. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Wisnaini. Tentunya. Alhamdulillah akhirnya ketemu kembali bersama Kak Ati setelah sekian lama dari program beasiswa Jarum.
Makasih banyak Kak sudah mengisi acara kami. Dan sedikit ada pertanyaan nih Kak, apalagi biar bisa menunjang pengetahuan buat maba, biar dipersiapkan dari sekarang. Nah untuk kan itu biasanya beasiswa banyak pengalaman dan sertifikat-sertifikat yang harus dilampirkan gitu Kak. Pengalaman saya sih gitu Kak. Nah, jadi sertifikat apa aja sih Kak yang bisa jadikan penunjang untuk beasiswa itu? Apakah sertifikat pengabdian bisa, atau sertifikat lomba, sertifikat sebagai petugas acara? Pokoknya sertifikat mungkin bisa dijelaskan oleh Kati agar teman-teman mahasiswa baru bisa mempersiapkan dari sekarang gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya benar ini teman-teman ya, kita harus mempersiapkan dari sekarang dokumen-dokumen administratifnya ya, apalagi ini biasanya untuk seleksi awal, jadi harus ada dokumentasi. Jadi yang pertama, untuk daftar beasiswa, biasanya sertifikat itu memang sudah ada sertifikat yang sudah cetak, kemudian atau scan-nya, kemudian ada stempelnya. Yang penting stempelnya aja dulu teman-teman, sehingga tahu ini benar-benar sah. Oke ya, karena kadang ada tuh beberapa lomba, ya teman-teman juga harus pilih-pilih ya, lomba-lomba itu kadang ada yang cuma gitu aja, gak ada nomor suratnya, gak ada stempelnya, cuma tanda tangan doang. Nah, itu perlu dihati-hatikan ya teman-teman ya. Jadi secara kualitas sertifikat itu juga harus teman-teman cek. Misalkan nih teman-teman itu ada beberapa keanggotaan, bisa sertifikat organisasi ya teman-teman. Baik itu kalau beasiswa Jarum itu boleh loh teman-teman, prestasi, bukan prestasi organisasi ya. Prestasi dapat juara lomba SMA itu boleh, bisa dimasukkan. Jadi sertifikat yang SMA itu bisa juga dimasukkan tergantung penyelenggara beasiswanya. Kemudian nanti ketika sudah masuk di sistem, biasanya teman-teman bisa ditulis ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang kalau bisa itu mulai di list teman-teman, siapa penyelenggaranya, nama lombanya apa, tahun berapa, sebagai apa. Itu untuk mempermudah. Teman-teman bisa sertifikat organisasi, sertifikat prestasi, pengabdian juga bisa. Atau teman-teman pernah jadi, tidak harus di kampus ya, bisa juga di luar kampus. Misal teman-teman pernah diundang untuk jadi relawan nanam 1000 pohon untuk hari bumi misalkan. Kadang itu tidak ada sertifikatnya, tapi ada surat tugasnya atau surat undangan. Itu bisa dilampirkan, teman-teman. Itu bisa ya. Jadi jangan dibuang tuh surat-surat kayak gitu. Itu bisa dilampirkan. Kemudian misalkan teman-teman juga diundang untuk ikut jambore misalkan, tapi jangan jambore yang jadi pembina. Misalkan teman-teman jadi pembina ya, pembina pramuka. Misalkan teman-teman jadi pembina pramuka di SMA. Sekarang teman sudah kuliah. Itu kalau misalkan teman-teman nggak dapat sertifikat, undangannya bisa teman-teman lampirkan. Itu bisa juga dimasukkan ya teman-teman. Jadi aktivitas kita, kegiatan kita itu juga menjadi salah satu ini ya, salah satu nilai plus untuk kegiatan-kegiatan. Termasuk nanti kalau teman-teman, saya nggak tahu ya di UIN ini semester berapa teman-teman itu bisa jadi asisten praktikum. Nah, tapi sertifikat atau surat keterangan teman-teman pernah menjadi asisten praktikum itu juga bisa digunakan teman-teman. Kayak kemarin misalkan saya kampus mengajar, teman-teman saya tuh bisa menggunakan surat sudah pernah menjadi asisten praktikum, surat pengalaman mengajar itu teman-teman ya, untuk daftar di situ. Jadi itu juga bisa ya teman-teman. Pokoknya kegiatan teman-teman kalau bisa dari sekarang administrasinya sudah lengkap, paling tidak itu ada surat, kemudian suratnya juga yang bertanda tangan, kalau bisa dosen ya yang ada gelarnya gitu. Kemudian nanti juga kalau misalkan teman-teman dapat juara, itu saya pernah teman-teman dapat sertifikat lombanya nasional. Kemudian yang tanda tangan itu hanya mahasiswa dan capnya juga cuma cap ini, cap organisasinya. Padahal itu lomba nasional loh teman-teman. Jadi saya minta tolong balikin, Kak, mohon maaf sekali ini saya harus, karena administrasi kampus juga agar bisa dinilai. Jadi apakah bisa ditambahkan atau direvisi sertifikat dengan stempel jurusan paling tidak ya teman-teman, soalnya ini level nasional. Ini saya dimintain teman-teman, saya mintanya cuma dosen pembimbing, kemudian karena mungkin mereka nggak enak ya gitu ya, jadinya saya dapat dari tanda tangan dekan kayak gitu. Jadi sertifikat apa aja, surat tugas apa saja, surat undangan apa saja, yang penting ada stempelnya gitu. Semoga menjawab ya. Semangat teman-teman semua untuk mengumpulkan sertifikat. Siap Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Ati yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Jihan Adiko Rafiah. Mungkin untuk peserta yang lainnya yang ingin bertanya, masih kami buka satu sesi pertanyaan lagi. Untuk masih satu pertanyaan lagi. Ayo kepada teman-teman Pendidikan Fisika 2021 terutama yang ingin bertanya,
kapan lagi kita ketemu dengan Kak Ati ini yang sangat luar biasa. Ayo teman-teman. Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan di sini. Terima kasih. Oh, lewat. Iya, silahkan. Fatimatus Zahro. Orangnya. Ya, kepada saudari Fatimatus Zahro. Ya, gini Kak, dari saudari Fatimatus Zahro bertanya, kalau misalkan banyak sertifikat tapi cuman menjadi peserta, itu apakah bisa Kak? Oke, baik. Ini Dek Fatima. Kalau misalkan ada sertifikatnya banyak tapi peserta bisa atau tidak ya. Sebenarnya kalau mau dilihat dari hierarkinya tetap yang sangat dianjurkan itu sertifikat juara. Karena kadang sertifikat finalis, semifinalis itu nggak dinilai, kadang ada yang kayak gitu. Tapi kalau memang sudah nggak ada lagi sertifikat juara atau semifinalis atau finalis atau sertifikat yang di atas peserta, mungkin bisa dicoba ya. Tapi saya punya ini ya, misalkan saya jadi peserta KN MIPA kompetisi nasional matematika ilmu pengetahuan alam tingkat wilayah. Saya tuh jadi peserta, tapi tingkat wilayah mewakili UNY, kayak gitu, mewakili kampus. Maka ditulis sertifikat pesertanya itu yang sekiranya tuh bisa lebih keren, yang kayak gini. Peserta sekaligus mewakili UNY dalam ajang, nah KN MIPA tingkat wilayah, kayak gitu teman-teman. Sehingga sertifikat pesertanya itu sedikit banyak bisa di-elevate gitu ya teman-teman ya. Meskipun peserta, tapi kan saya mewakili UNY, nah kayak gitu bisa ya. Nah, tapi memang lebih dianjurkan untuk yang juara sih teman-teman, karena kadang beberapa sertifikat kayak saya ini Filmapres kemarin nggak dinilai teman-teman kalau cuma finalis. Kemudian juara harapan itu juga nggak dinilai teman-teman, apalagi peserta. Tapi kalau misalkan peserta pameran internasional Madrid Grafika sebagai selected artist di Spanyol, nah itu nggak apa-apa teman-teman, dimasukkan aja meskipun itu cuma peserta, tapi nulisnya itu ya yang gimana caranya keren ya teman-teman, karena memang peserta sebagai partisipan tapi lolos seleksi. Nah, karena ada seleksinya itu tapi nggak ada juara nih, silakan aja ditulis peserta pameran lolos seleksi. Nah, di Madrid Grafika Spanyol kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya ini. Baik, terima kasih kepada Kak Ati. Semoga jawaban dari Kak Ati bisa menjawab pertanyaan dari saudari Fatimah. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan siang, maka akan kami cukupkan sesi tanya jawab pada webinar beasiswa kali ini. Terima kasih kepada Kak Ati, dan perlu kita ketahui teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Padahal kita itu masih ingin berbincang-bincang lebih lama lagi gitu dengan Kak Ati. Namun, apalah daya waktu tidak mendukung. Hingga saya mereview sedikit materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ati. Leadership kepemimpinan diri, setiap orang bisa menjadi pemimpin untuk orang lain. Namun secara tidak langsung, kita itu dapat menjadi role model bagi orang lain.
komitmen sebagai mahasiswa itu kita itu bisa menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan, belajar itu bisa di mana saja, ikut organisasi menambah teman dan juga berprestasi terlebih dahulu. Nanti beasiswa pasti akan datang sendiri kepada kita. Yang penting kita itu berprestasi. Ini perlu closing statement nggak, Mbak? Baik, mungkin dari Kak Ati ada closing statement untuk menyemangati Maba Pertis 2021 UIN Sunan Kalijaga. Kak Ati, silahkan. Ya, terima kasih. Pokoknya teman-teman selamat datang di perkuliahan, selamat belajar ya teman-teman. Jangan lupa cari teman, jangan lupa cari banyak kegiatan. Tetap aktif ya teman-teman, jangan rebahan, jadi anak muda beneran. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya ya ini. Terima kasih banyak loh. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan, tidak ada maksud untuk menyinggung. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Apalagi nanti ketika pandemi sudah usai bisa ketemu langsung. Amin. Baik, saya selaku moderator apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, berikan ke Master of Ceremony. Terima kasih untuk moderator kita dan narasumber yang sangat gimana ya, sangat membagi ilmu yang sangat bermanfaat banget buat kita semua. Terima kasih untuk Kak Ati dan untuk Mbak Witna ini. Kemudian acara selanjutnya penyerahan penghargaan oleh Ketua HMPS Pendidikan Fisika kepada narasumber. Untuk Mbak Jihan dan Mbak Ati untuk mengaktifkan kamera. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Master of Ceremony. Dari kami kepada Kak Ati, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Kak atas segala kekurangan dari event hari ini. Dan saat ini mungkin sebagai bentuk simbiosis dari kami dan semoga bisa tetap menjalin silaturahim dan kerjasama untuk event kedepannya gitu Kak. Semoga Kak Ati juga sukses selalu dan pendidikannya dipermudah ke depannya. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman. Pose foto dulu Kak buat sesi dokumentasi. Ada yang untuk petugas yang share yang screen untuk sesi dokumentasi 3, 2, 1. Kemudian yang untuk slide yang kedua, slide berikutnya. Untuk sesi dokumentasi, harap semua peserta mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk semua peserta.
Baik, slide untuk pertama. Untuk slide yang pertama, akan persiapan, siap-siap. 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Untuk slide yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk semua peserta. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi baik dari seluruh peserta webinar beasiswa maupun panitia HMPS, panitia webinar beasiswa pada hari ini untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di room chat. Oke, baik. Terima kasih Kati yang sebesar-besarnya. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk selalu bekerja sama dengan HMPS Pendidikan Musika. Terima kasih, Mbak Terima kasih Ati. juga. Saya juga terima kasih Pak. Belum nuwun ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Pak Utoro dan Bu Nina yang sudah hadir. Juga terima kasih pada teman-teman mahasiswa baru Fisika dan Pendidikan Fisika se-Indonesia. Dan selamat menempuh dunia perkuliahan. Tetap semangat. Apa yang disampaikan oleh Kak Adik tadi semoga dapat diaplikasikan ya. Dan kita karena kita harapan bangsa, yuklah tetap produktif, jangan berbahan dulu gitu. Ukir prestasi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk tetap aktif di bidang apapun karena kita punya potensi masing-masing. Gitu, tetap semangat dan terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony. Baik, terima kasih untuk kajian. Ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta untuk mengisi presensi dan juga jangan lupa untuk mengikuti webinar pada besok hari Minggu 15 Agustus 2021 dengan narasumber yang hebat-hebat. Tetap semangat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawalnaya, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kati. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kati. Sama-sama. Selamat semuanya.